Lalu bisa juga di chatnya itu bisa ditujukan kepada everyone atau bisa host saja, seperti itu. Lalu nanti ada sesi untuk tanya secara langsung juga akan kami berikan. Baik Ibu Vini, silakan. Bapak Ibu dari tanah air ya, ini dari berbagai lokasi, Ya, masih bersyukur mute. sekali. Ini suara saya sudah masuk, saya sudah unmute, sudah ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu dari tanah air, dari berbagai tempat. Bersyukur ya kita bisa berbagi dan belajar bersama ya. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting di dalam manajemen sekolah Kristen. Urut, apakah sudah terlihat di layar? Ya, sudah Bu. Ya, tentang grand design pendidikan. Di sini kami memberi angka 1 karena ini nanti akan berkaitan dengan webinar di bulan depan dan 2 bulan kemudian. Ya, yang pertama kita akan melihat grand design pendidikan yang pertama, yang paling mendasar yaitu membangun fondasi. Nah, apa yang kita mau bangun dalam grand design ini? Apakah sebuah sekolah yang megah, yang bisa berkompetisi di masa ini, atau sekolah yang eksis, yang diperhitungkan? Apa yang dimaksud dengan grand design tersebut? Saya pikir tepat sekali kita kembali ke perkataan firman Tuhan ya. Ketika Tuhan di masa-masa awal memperkenalkan tentang kerajaan yang Dia bawa, yaitu kerajaan surga, dan kemudian menjabarkan dalam 3 pasal secara khusus dalam pasal 5 sampai 7, rancangannya, grand design-nya tentang kerajaan Allah itu seperti apa nilai-nilainya, dan karakteristik orang-orangnya, apa yang menjadi nilai yang diperhitungkan di kerajaan Allah. Saya pikir gambaran grand design itulah yang harus menjadi tolak ukur kita ketika berbicara tentang membangun grand design pendidikan. Mari kita membaca bersama-sama di tempat Bapak, Ibu, dan di tempat saya. Bapak, Ibu boleh mute. Kita membaca dengan jelas dan tegas perkataan Tuhan Yesus ini. Matius 7 ayat 24 sampai 25. 1, 2 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, angin melanda rumah itu tidak rubuh di atas batu. Indah sekali ya Bapak Ibu. Saya pikir tidak apa ya, karena kita ini bukan robot, kita juga bukan avatar ya, kita manusia real. Jadi ada baiknya ya, kita itu walaupun suaranya tidak menyatu, tapi kita saling mendengar suara kita satu sama lain ya. Karena kita yang hadir ini manusia beneran. Nah, saya akan membaca sekali lagi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Grand desainnya ini mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ini menyatakan tentang arus zaman, ya, hari-hari yang jahat ini dengan segala worldview, wawasan dunia dan nilai-nilainya yang berbanding terbalik dengan kerajaan surga. Tapi apa yang terjadi ketika semua itu melanda? Rumah yang dibangun dengan grand design kerajaan Allah, rumah itu bisa merepresentasikan banyak hal ya, segala usaha kita dalam segala pekerjaan atau karya kita. Tetapi ini yang Tuhan janjikan, rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saya pikir inilah yang menjadi harapan kita ketika kita berkiprah, berkarya di dunia pendidikan, memberikan segenap kekuatan tenaga kita dari pagi sampai malam ya, jerih lelah kita, tangis kita, mungkin doa kita. Seperti inilah karya yang kita mau lakukan, sesuatu yang tidak rubuh oleh arus zaman. Inilah grand design yang mau kita bangun. Dalam pertemuan hari ini sampai 3 pertemuan ke depan, kita akan berbicara tentang grand design pendidikan Kristen yang dimulai dengan membangun fondasi. Setelah itu membangun sistem dan membangun jalur.
dalam membangun fondasi berkaitan dengan filosofi, pernyataan iman, membangun visi misi dan profil sekolah. Dalam membangun sistem berkaitan dengan sistem pengelolaan dan bagaimana sistem yang merupakan indikator pencapaian yang menunjukkan proses itu. Dan kemudian jalur, ya, jalur untuk kemudian menjadikan semuanya ini memiliki tempat untuk diimplementasikan dan kemudian nanti bisa dievaluasi, kemudian bisa diperbaiki, ditingkatkan lagi. Ada jalur kurikulum dan jalur pembudayaan sekolah. Kalau kita lihat berkaitan dengan fondasi dan sistem, terutama fondasi, ini bagian yang tidak terlihat, ya, sehingga sering sekali diabaikan karena tidak terlihat. Atau juga kadang memang tidak sengaja diabaikan karena kita tahu kehidupan berkarya di dunia pendidikan, ya, untuk terus memajukan diri, mempelajari dan menciptakan berkaitan dengan penemuan yang begitu cepat dan juga konteks yang begitu berubah seperti yang kita dengar di bulan lalu dari Ibu Iva, ya. Jadi ada konteks yang terus bergerak begitu cepat sekali. Nah, sering sekali membangun fondasi ini sengaja atau tidak sengaja dilupakan atau diabaikan. Hari ini secara khusus kita akan mendalami bagaimana, ya, membangun fondasi ini supaya apa? Kita bisa mengkaitkannya dengan membangun sekolah Kristen yang transformatif. Apa signifikansinya dan bagaimana implementasinya? Jadi hari ini dua topik besar kita, ya, dua subtopik besar kita. Yang pertama, signifikansi, filosofi dan profil sekolah dalam membangun manajemen sekolah Kristen yang transformatif. Kedua, kalau signifikansinya begitu penting, sekarang bagaimana implementasinya, ya? Implementasi visi misi sekolah yang kokoh sesuai kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat yang pertama dulu, signifikansi, filosofi dan profil sekolah dalam membangun manajemen sekolah Kristen yang transformatif. Ya. Nah, Richard Edlin dalam bukunya The Cost of Christian Education yang sudah diterjemahkan, ini buku yang sangat baik sekali yang saya pikir harus menjadi buku dasar yang dibaca oleh para pendidik Kristen, ya. Di dalam halaman awal bukunya, sebelum beliau menuliskan bab-bab selanjutnya, beliau menuliskan, tidak ada netralitas dalam pendidikan. Tidak ada. Karena semua pendidikan itu tidak dihindarkan lagi, selalu dijalankan dengan filosofi tertentu. Misalnya, apakah itu agama, ya, ataukah itu satu landasan politik, selalu ada landasan filosofi tertentu. Karena apa? Pendidikan itu pada dasarnya berupaya untuk mengasuh para murid dengan cara yang konsisten, dengan kepercayaan, perspektif, realitas, dan praktik-praktik dari pendiri dan perancang kurikulumnya. Jadi apa yang terlihat itu sebenarnya di baliknya ada filosofis tertentu. Ya. Jadi filosofi, pernyataan iman, visi dan misi, dan profil sekolah. Nah, ini fondasi ini, ya, fondasi ini, ya. Filosofi, pernyataan iman, visi dan misi, dan profil sekolah lah. Itulah yang sebenarnya menentukan bentuk yang terlihat. Ya, itu yang menentukan seperti apa ini nanti yang dibangun. Yang menentukan kekhasan dan keunikan tiap sekolah Kristen dalam manajemen menuju sekolah Kristen transformatif. Nah, signifikansinya seperti apa? Signifikansi filosofi profil sekolah ini di dalam manajemen sekolah Kristen, ya, yang transformatif itu. Apa signifikansinya filosofi profil sekolah yang tidak terlihat ini? Apa pentingnya? Filosofi ini merupakan apa? Kalau kita katakan ini bisa dikatakan sebagai
mencapainya sebagai alasan dasar dari segala sesuatu yang dibangun atau dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi filosofi berkaitan dengan bagaimana sekolah memandang anak, guru, keluarga, kurikulum, dan dasar-dasar pendidikan itu sendiri. Dan kemudian sekolah menuliskannya secara eksplisit dalam sebuah dokumen yang bisa diakses oleh semua orang. Ya, terlalu sering bagian filosofi dilupakan sehingga itu hanya mandek di dokumen. Dan bahkan saja bisa guru yang sudah 20 tahun ya, 25 tahun sudah hampir pensiun di sebuah sekolah, ketika ditanya apa yang menjadi filosofi pendidikan dari sekolah yang dia sudah ajar hampir sepanjang hidupnya. Karena sering sekali dokumen filosofi sekolah, jika ada pun, itu hanya menjadi dokumentasi yang hanya dikeluarkan ketika ada akreditasi. Ya. Apa signifikansinya di dalam sekolah Kristen yang transformatif? Filosofi ini menjadi apa? Filosofi ini menjadi fondasi. Kita bayangkan fondasi itu ya, sebuah bangunan itu kuat, kokoh, bentuknya itu semua kualitasnya ditentukan oleh kualitas fondasi. Jadi filosofi ini menjadi presuposisi dasar atau titik tolak dalam membangun kerangka pendidikan. Kita mau memahami kenapa ini jadi seperti ini, coba telusuri filosofinya. Seperti waktu perubahan ya, waktu kita mulai bertransisi dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka, saya pikir sangat bijaksana kita, apalagi kita yang sebagai pemimpinan di sebuah sekolah Kristen ya, tidak langsung bertanya tentang hal-hal praktik. Ya, tidak langsung bertanya ini kita mesti mengadakan apa yang kita harus beli, ya, bagaimana kita menyusun jam teaching load dari guru-guru, bukan. Coba cari dulu naskah akademik, ya. Kurikulum Merdeka dan kurikulum yang baik biasanya memiliki naskah dasar yang mengungkapkan tentang apa yang menjadi filosofi dari bangunan kurikulum itu. Sebuah sekolah Kristen yang baik, ya, yang mau memiliki bangunan yang kokoh sesuai kehendak Tuhan dan juga memiliki potensi untuk berkembang terus-menerus, ya, perlu memiliki rumusan filosofinya. Dan kemudian setelah filosofi, kita perlu menggumulkan apa penyataan iman yang mendasari sekolah kita. Ini nanti akan berfungsi sebagai penunjuk orientasi ke arah mana ini tujuan ultimatnya ini. Jadi ini berkaitan dengan apa yang diyakini sekolah, apa yang diajarkan, dan apa latar belakang spiritual sekolah. Nah, jadi ini bisa berupa penyataan iman. Kami percaya bahwa Alkitab adalah apa? Saya lihat kita pasti berasal dari denominasi atau latar belakang teologi yang berbeda-beda. Tidak apa, itu hal yang lumrah ya di dalam kehidupan Kristen dan beriman kita. Tetapi kita perlu paham apa yang menjadi warna dari kepercayaan sekolah kita ini. Apa yang kita percayai tentang Alkitab, tentang Roh Kudus, tentang Kristus, tentang keselamatan, ya, tentang formasi spiritualitas. Karena itu nanti menentukan apa yang kita pilih, apa yang kita tolak, apa yang kita teruskan terus-menerus. Ini akan menjadi filter, ya, Ibu, seperti saringan. Ini akan menjadi filter, menjadi penyaring yang nanti menentukan jenis hubungan sekolah tersebut, apakah dengan berbagai teori dan model pendidikan yang akan berseliweran baik dari masa lalu, masa sekarang, ataupun yang ke depan. Ya. Jenis hubungan seperti apa? Apakah ini sesuai atau selaras? Apakah tidak selaras? Atau jika pun sesuai, dalam rahna wahyu khusus, nah apa wahyu umumnya? Misalnya di dalam kurikulum mereka ya, dikatakan bahwa landasan filosofi adalah filosofi Merdeka Belajar oleh Ki Hajar Dewantara.
Saya pikir itu selaras ya dengan wahyu umum yang dinyatakan oleh Alkitab, bahwa manusia itu diciptakan bukan sebagai robot. Manusia itu adalah gambar dan rupa Allah yang memiliki kehendak bebas, yang memang perlu dibawa untuk taat pada Tuhan. Jadi itu tidak bertentangan dengan kekristenan, tetapi hanya sampai di sana jika kita belajar di dalam Alkitab bahwa dalam keberdosaannya, ya, manusia perlu ditebus Kristus. Untuk apa? Belajar hidup taat. Ketaatan yang disenangi oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat ketika kita tahu pernyataan iman kita, maka kita bisa memfilter perubahan-perubahan dengan bijaksana. Bukan saja langsung menolak karena ini sesuatu yang berbeda, tidak langsung serta-merta menerima karena ini sesuatu yang harus kita ikuti. Tidak. Tapi kita akan menjadi sangat bijaksana menghadapi itu semua. Ketika kita memakai sesuatu, apakah ada hal yang lebih ultimat di dalam wahyu khusus yang tetap harus kita kerjakan? Dan kemudian kita memiliki filosofi, pernyataan iman, dan visi misi. Jadi makin ke bawah, ini sebenarnya kalau dalam bangunan ini dari bawah, makin atas, makin atas, makin atas, makin terlihat. Ya, visi misi itu berkaitan dengan apa strategi atau pemahaman yang jelas tentang siapa kita, apa yang kita lakukan, mengapa kita melakukannya, dan dilakukan untuk siapa. Jadi visi misi ini signifikansinya berperan sebagai apa? Fokus. Ya, fokus ya. Ini menjadi target spesifik. Target, saya minta kita menggambarkan nih ya, saya kasih gambarnya ya. Ini ada panah, ini targetnya kan Bapak Ibu. Jadi dalam salah satu dokumen aksi ya, membuat analogi ini untuk menggambarkan visi dan misi. Jadi visi itu seperti targetnya ini, ya, lingkaran-lingkaran ini. Ada hal spesifik yang mau dicapai dari sekolah ini. Dan kemudian bagaimana mencapainya? Itulah panah ini. Ya. Menjadi target atau visi dan panah mencapai target tersebut. Nah, itu signifikansi visi misi. Nah, sampai di sini ya kita lagi. Saya untuk mempermudah, saya semua pakai huruf F ya, Bapak Ibu ya. Fondasi, filter, fokus. Ini lihat ya, yang sering mandek, sering disimpan di kertas, dimuseumkan di sudut dari lemari kantor kepala sekolah ya, atau kantor yayasan itu ternyata punya signifikansi yang begitu mampu. Itu di sana ada fondasinya, ada filter, ada fokus. Jadi sangat sayang sekali kalau itu hanya menjadi pemanis dokumen untuk diserahkan ketika akreditasi Bapak Ibu. Dan fondasi juga berkaitan dengan apa? Profil sekolah. Ya, filosofi ini sangat intangible, tidak terlihat, tapi dasarnya. Kemudian pernyataan imannya seperti apa? Visi misi, lalu profil sekolah. Nah, seperti apa karakteristik ya? Karakteristik itu berarti karakter yang terlihat. Ya. Sekolah ideal yang diusahakan, yang terlihat dan diusahakan, yang menjadi aksi dari sekolah itu. Signifikansi dari profil sekolah ini, nah F yang keempat ya, foto. Bapak Ibu kita bayangkan foto ya, status kita ya, profil di WA kita itu kan ada status, ada foto ya. Jadi kalau misalnya dibilang Vini, rambut panjang, poni, setengah panjang, setengah pendek ke pinggir, begitu ya. Mata tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Mungkin agak membingungkan buat kita ya. Tetapi kalau langsung yuk kita lihat aja statusnya yuk di IG atau apa ya. Meskipun status WA saya tidak taruh foto saya ya. Nah, kita lihat fotonya, status, profilnya itu, profil ya. Langsung kita ngeh. Oh, seperti ini tadi yang dimaksud. Profil sekolah ya, sekolah kami titik, sekolah kami titik, sekolah kami mengadopsi titik, sekolah kami melihat bahwa siswa ini, maka kita. Jadi itu seperti foto signifikansinya. Ada tampilan visual yang terus-menerus bisa diacu dan dilihat. Menjadi gambaran atau visual ideal yang dirindukan.
dan juga diusahakan terus. Mengikuti Ini keluarga ini banyak. signifikansinya Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya dari sebuah sekolah. Memang saya sengaja memilih bukan sekolah di Indonesia karena tentu mungkin kita itu terikat ya dengan kekayaan intelektual mungkin masing-masing sekolah kita ya untuk berbagi hal-hal yang mendasar, dokumen-dokumen dasar. Tapi mungkin nanti waktu depan kita bisa memikirkan kolaborasi yang bisa berbagi hal-hal karya-karya dari sekolah kita. Nah, saya memakai The Mount Evelyn Christian School di Amerika, sebuah sekolah yang memang saya lihat mereka itu sangat membagikan cara mereka membangun fondasi sekolah mereka ya. Dan juga ada satu buku yang sangat baik, akhirnya buku ini kecil, ini juga ditulis oleh sekolah mereka untuk membagikan proses mereka membangun fondasi, lalu seperti apa profil sekolah mereka. Mereka kasih tahu prosesnya ya, sehingga orang yang membacanya itu bukan saja berpikir saya mau menjadi seperti mereka, enggak. Tapi berpikir, oh seperti ini prosesnya. Saya juga ingin menggali potensi konteks sekolah saya, supaya saya bisa sama-sama merumuskan filosofi, penyataan iman, visi misi, dan kemudian profil sekolah yang sesuai dengan potensi konteks sekolah saya ini. Nah, ini Mount Evelyn Christian School, ini visi mereka. Ingat tadi visi, kita memakai gambar ini panah ya, dan target ya. Visi itu digambarkan, dianalogikan sebagai ini target lingkaran-lingkarannya ya. Jadi kalau kita bayangkan ini visi, ini targetnya ini, lingkaran-lingkaran yang mau dituju ini. Nih, mencari kerajaan Allah dalam pendidikan. Ya kelihatannya itu besar sekali ya, gitu. Nah, bagaimana untuk mencapai target itu? Panahnya itu adalah misi. Ya, misi. The Mount Evelyn Christian School ini memikirkan baik-baik, kita itu punya kerinduan loh, visi kita, target kita itu dalam dunia pendidikan, kita itu mencari kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan. Jadi ini misi. Kami menyediakan sekolah yang berpartner dengan orang tua, berpusat pada Kristus dengan pengalaman belajar yang menantang setiap siswa untuk secara aktif hidup bagi Allah di dunianya, sambil bermitra dengan orang tua Kristen dalam mengasuh anak-anak mereka dengan harga yang terjangkau. Ya, jadi ini misi tentu bukan dicaplok dari sekolah lain, tapi juga bukan sesuatu yang beda dan tidak pernah dipikirkan oleh sekolah lain. Bersumber dari apa? Namanya pendidikan Kristen, pasti bersumber dari Alkitab. Ya, pasti bersumber dari panggilan Tuhan, bersumber dari hukum, ya bersumber. Tapi sekolah ini dia bergulat ya, bergulat dengan potensi konteks yang ada di dirinya, dengan firman Tuhan yang dia pahami, ya, dengan sesama board orang-orang yang mungkin sekumpulan orang yang berdoa mau memulai sekolah ini, dan inilah ya rumusan misi ini. Dan mereka menuliskannya dalam satu dokumen yang cukup lengkap ya. Nah, dokumen ini bisa diperoleh juga di internet. Kalau Bapak Ibu mengetik The Mount Evelyn Christian School, langsung websitenya, dan di dalam website ini Bapak Ibu bisa melihat ada dokumen mereka ya, Focus on Identity, ini dalam bentuk PDF. Ya, jumlah halamannya tidak terlalu banyak, tapi lengkap ya. Mereka jelaskan baik-baik sehingga bukan saja orang tua, guru bisa memahaminya, tetapi orang luar juga bisa memahami. Nah, ini di halaman 9 dari dokumen mereka menuliskan demikian. MPCS mengembangkan pendekatan khusus untuk pendidikan Kristen berdasarkan beberapa keyakinan inti, tapi fondasi mereka ya, yaitu apa? Visi misi, 5 nilai inti ya, 5 core values-nya. Nah, kadang itu frase-frasenya berbeda, Bapak Ibu. Kadang di tempat ini ada disebut pernyataan iman, tetapi di sini dikatakan apa? Misalnya 5 nilai inti. Kadang visi disebut di sini, di sekolah lain disebut aspirasi. Itu frasenya bisa berbeda-beda, tapi itu mengenai fondasi, ya, pernyataan keyakinan dan credo pendidikan. Mereka memiliki tantangan karena kan hal-hal ini filosofis ya. Kita itu sebagian besar
di Indonesia ya, kita tidak terlalu terlatih untuk berpikir secara filosofis, ya, melihat balik mengapa gitu ya, lalu membangun argumentasi dari mengapa tersebut gitu ya, dari belief, dari kepercayaan menuju ke praktik. Dalam 70-an tahun kita merdeka dengan sistem yang lebih banyak merujuk kepada hafalan, ya kita akui ya sebelumnya. Jadi kemampuan berpikir yang abstraksi yang demikian, yang konseptual, yang filosofis, jujur saja, bahkan guru pun tidak berpikir demikian. Nah, dan mereka mengakui juga, walaupun mereka di Amerika Serikat ya, yang sebenarnya sistem pendidikannya lebih melatih untuk berpikir filosofis, tapi memang menjadi tantangan besar atau kecil. Tantangan mereka nih, bagaimana ini lebih jelas bentuknya. Ini sering guru teriak gitu ya, visi, misi, dan inti ini apa, how to-nya apa, begitu ya. Lalu para administrator, regulatornya, kita memang kan regulator, administrator di sekolah ya, pemimpin di sekolah. Jadi pemimpin mereka mencoba mengungkapkan apa yang diyakini sekolah ini, yaitu fondasi ya, ini fondasinya, dan bagaimana ini akan terjadi di seluruh aspek sekolah. Mereka membuat lebih jelas begitu ya, fondasi-fondasi ini kelihatan lebih jelas. Nah ini sebenarnya lebih jelas kelihatannya kita bisa namakan sebagai profil sekolah. Ya, nah mereka menamakannya sebagai ini. Nah, yang menarik, saya mengambil juga dari contoh yang baik dari Mount Evelyn Christian School. Nah, mereka juga menggumulkan sekolah Kristen yang transformatif itu manajemennya seperti apa. Tentu harus tahu dong definisi dan bentuknya sekolah Kristen yang transformatif ini. Nah, mereka menggumulkan ini ya dari fondasi mereka, dari fondasi keyakinan mereka. Lalu seperti apa profil sekolahnya itu yang transformasional? Nah, ini mereka ada ini berapa karakteristik ya, berapa butir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 poin yang berasal, yang merupakan akronim ya, merupakan ini akronim ya. Jadi akronim ini setiap abjad ini memiliki frasenya. Menarik sekali. Mereka gumulkan baik-baik. Dan inilah ya kita bisa lihat, saya tidak akan mendalami terlalu dalam satu bagian ya Bapak Ibu, karena sebenarnya pembahasan hari ini bukan berfokus pada sekolah Kristen yang transformatif beratnya ya, tetapi ke membangun fondasi untuk manajemen sekolah Kristen transformatif. Jadi lebih berat ke membangun fondasinya ini. Jadi kita lihat ya, kita eksplorasi secara di kulit dulu. Nah, nanti ini file ini kan diserahkan kepada rekan-rekan ya semuanya ya, dan jika juga sangat ingin memesan, nanti ini kita akan berikan juga ya website bukunya, dan nanti bisa dipesan untuk sekolah. Ini memang dalam bahasa Inggris, tapi sekarang Google Translate artificial intelligence-nya udah keren banget ya, terjemahannya udah rapi sekali ya. Nah, tentang transformative education. Sorry, ini suara saya kedengaran jelas? Ini di chat tertulis, Bu Vini, volume suaranya mohon diperbesar. Ini sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Iya. Oke. Pas, Bu. Pas ya? Oke, yang T, transformative Christian education. Nah, ini inti pendidikan Kristen adalah pemuritan responsif untuk transformasi hidup. Jadi yang responsif ini maksudnya anak itu nggak dicekokin hafalan, ya disuruh A, B, B. Tapi tentu ya, yang kita percaya ini adalah pendidikan yang membukakan pilihan, tapi juga membukakan kebenaran sehingga menuntut anak dalam free will-nya itu bisa secara bebas dia serahkan untuk taat pada Tuhan. Jadi pendidikan Kristen itu dipahami begitu kalau namanya transformatif. Nah, Anda bayangkan mereka menggumulkan ini
pasti bukan kopian saja ya. Ya kumpulkan dari visi misi tadi, fondasi yang tadi katanya ada core value. Nah ini. Lalu R, rich learning, pembelajaran yang kaya. Pembelajaran itu luas, dalam, bervariasi, reflektif, menyenangkan, dan menarik, memenuhi beragam kebutuhan dan siswa. Jadi bisa bayangkan nih profil sekolahnya, ini kerinduan mereka, gitu ya. Sekolahku ini begini nanti mau diusahakan. Yang pembelajarannya itu kaya. Jadi kalau bisa dibilang MECS itu adalah sekolah yang menerapkan rich learning. Lalu A, adventurous methodologies. Metodologi ya, untuk memfasilitasi pembelajaran yang kaya, para guru dan siswa memanfaatkan berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menghargai dunia dan firman Tuhan. N, nurturing diversity. Siswa memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda, kekuatan dan kelemahan, kemampuan dan ketidakmampuan, sehingga pendidikan dibentuk untuk memungkinkan setiap aspek kehidupan sekolah Kristen. S, scripturally infused, ya, maksudnya benar-benar dipandu oleh Alkitab. Jadi Alkitab PL dan PP adalah pusat pemahaman kita tentang kehidupan dan tugas pendidikan, dan Alkitab menuntun setiap aspek sekolah Kristen. Nah, saya pikir baik sekali ya, jika rekan-rekan salah satu bisa volunteer untuk membacakan untuk kita ya. Ada Bapak atau Ibu yang mau membacakan untuk kita? Silakan. Berebut juga, ya, berebut juga tidak apa ya Bu. Heart hand. Pendidikan adalah untuk pembentukan manusia seutuhnya, intelektual, emosional, fisik, spiritual, dan untuk pengembangan karakter dan pembelajaran hikmat. Overarching story, narasi Alkitabiah tentang penebusan dan kedatangan kerajaan Allah adalah kisah yang menuntun dan membentuk setiap aspek kehidupan sekolah. Relational community, pembelajaran yang efektif paling baik terjadi dalam komunitas di mana ada hubungan saling percaya dan saling melayani, di mana tiap orang menjalankan panggilan khusus mereka di hadapan Tuhan. Meaningful structure, struktur seperti pengelompokan siswa, kelas, pengaturan ruang dan bangunan harus fleksibel untuk melayani kebutuhan pembelajaran dan pelajar dan untuk menyatakan pemahaman inti yang kita miliki tentang pendidikan. Ya, nah kalau sampai di sini dulu ya, kalau kita bandingkan tadi ya dengan visi misinya, tentu ini lebih jelas ya, lebih berbentuk sepertinya, ya. Tapi bukan berarti visi misi tadi mengawang-awang, ya. Tapi ini memang menjadi satu profil yang memberikan gerak yang lebih detail ya, untuk sampai ke dalam bagaimana di teaching and learning itu, di dalam pengajaran dan pembelajaran dan komunitas sekolah itu. Jadi kita bisa pahami ya, dari paling bawah, paling tidak terlihat, tapi paling penting filosofi, pernyataan iman, visi misi, profil sekolah. Nah, selanjutnya lagi, boleh minta Bapak atau Ibu yang lain? Active learning, belajar adalah aktivitas dinamis yang melibatkan keingintahuan, imajinasi, eksplorasi, penyelidikan, aktivitas pengalaman, dan menggunakan repertoire yang luas dari strategi yang menarik. Teacher in teams, bekerja dalam tim untuk saling mendukung, mendorong, bertumbuh, dan bertanggung jawab, mencerminkan sifat tubuh Kristus dan meningkatkan kemampuan belajar dan mengajar. Integral approach, pendekatan integral mengakui bahwa keseluruhan kehidupan termasuk pembelajaran disatukan oleh kisah Tuhan. Sepotong kehidupan atau potongan ciptaan dieksplorasi dari berbagai perspektif dalam kerangka pemahaman Alkitabiah. Oriented for student, pengajaran dan pembelajaran adalah
berpusat pada Kristus dan berorientasi pada siswa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kalau kita jadi guru atau orang tua atau murid, lebih jelas nggak ini ya? Lebih jelas ya. Nah, ini bagian terakhir. Boleh Bapak atau Ibu yang lain boleh bantu baca? New Horizon, Mm-mm. kita merangkul masa depan, perubahan dan inovasi dengan keyakinan dan harapan, karena Kristus adalah Tuhan atas sejarah. Kita memanfaatkan wawasan, pendidikan baru, dan teknologi dengan penegasan Alkitab. Academic faithfulness. Para guru bekerja dengan setia untuk menjadi yang terbaik dalam keahlian mengajar, sesuai dengan karunia dan kemampuan mereka. Siswa bekerja dengan setia untuk menjadi pembelajar terbaik yang mereka bisa, sesuai dengan bakat mereka. Masing-masing bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Learning for understanding, appreciation, dan responsible action. Belajar lebih dari sekedar menguasai informasi dan keterampilan. Belajar adalah pemahaman, apresiasi, dan tindakan responsif. Ya, terima kasih ya Pak. Senang mendengar suara kita masing-masing ya. Nah, waktu kita melihat ini yang tangible, biasanya kecenderungan kita apa? Wah, bagus ini, kita mesti pakai ini nih, ya. Nah, tetapi saya mengajak kita untuk kritis lagi. Nah, pada dasarnya sekolah kita punya apa? Sekolah kita pasti punya fondasi ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya bertemu dengan yang baik, yang bagus, ini kayaknya langsung cepat-cepat dipakai dulu, ya. Kita kecenderungannya begitu ya. Mungkin nanti 2 bulan lagi ketemu yang bagus lagi, kita perkenalkan lagi kepada guru kita. Tapi ya, why-nya kenapa? Itu ya. Apa yang dijawab dengan memakai ini? Apa yang masih sama dengan sebelumnya? Itu yang sering menimbulkan kebingungan pada komunitas kita. Kapal ya, kapal baik besar ataupun kecil ataupun unit yang kita pimpin ya. Nah, karena saya berasumsi ini sebagian besar kita adalah pemimpin sekolah ya. Jadi ketika melihat sesuatu yang baik, yang pasti banyak sekali ya. Karena anak-anak Tuhan tuh orang-orang Kristen tuh begitu rajin terus menggali firman Tuhan dan berinovasi ya di segala tempat. Kita harus melihat lagi Bapak Ibu di dalam landasan kita masing-masing bagaimana itu menjawab bagian ini gitu ya. Nanti memang kita melihat bagaimana itu sesuaikah di dalam sistem dan jalur kita. Jika memang butuh benar-benar melakukan perubahan, kita sudah yakin ini memang sesuatu yang sangat mendasar untuk berubah. Dan bahkan dengan kita melihat fondasi kita ini, fondasi kita filter, kita cocokkan dengan fokus kita, lalu kita lihat gambaran kita gitu ya, sesuai dengan analisa potensi konteks sebelumnya gitu ya, yang di webinar bulan lalu, bisa saja kita mengadopsi ini ya, kita mengadopsi punya MTC, benar-benar kita adaptasikan, kontekstualisasikan. Kita mengkritisi dulu satu bagian pembagian, kemudian kita tajamkan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Nah, ini fungsinya, signifikansinya, ini dokumen dasar kita. Ya, kita memiliki fondasi filter fokus foto. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya. Siapa yang mendengar perkataanku melakukannya dan kemudian dia mendirikan rumahnya, ketika nanti arus zaman ini ya, sekolah itu walaupun tidak besar, kecil, walaupun mungkin tiap bulan bergumul dengan keuangan, tapi ada satu kualitas kerajaan Allah ya, itu ya, karena para pemimpinnya itu berjuang terus-menerus untuk ini, membangunnya, dia membangun rumah. Bangun rumah ini rumah kelihatannya ini ya, membangun rumah itu terus-menerus melihat kepada firman Tuhan. Yang maksudnya kita mendirikan rumah itu
di atas batu. Ini akan membuat kita itu seperti ini tadi, yang bagian ini ya, yang tadi bacakan, yang sangat apa ini, bagian yang tadi perubahan itu, yang masih ingat itu, ini New Horizons ini ya. Ya, sekolah Kristen tuh tidak serta-merta menerapkan, tapi juga tidak anti. Boleh saja saya guru yang sudah 20 tahun mengajar, tapi saya guru yang sangat punya New Horizons. Tapi juga saya bukan guru yang sembarangan terapin. Jadi guru yang sangat kritis dan punya discernment, kemampuan untuk membedakan. Tipe yang merangkul masa depan, perubahan, inovasi gitu ya. Tapi dia juga memanfaatkan wawasan pendidikan baru, tapi ngelihat terus kepada penegasan. Inilah yang perlu kita punya, kita bangun di sekolah kita itu. Filosofi, penyataan iman, visi misi, dan juga profil sekolah itu. Dan kalau sudah punya, itu tidak hanya disimpan di museum, lemari dari kepala yayasan atau pemimpin sekolah. Ya, tidak. Ya. Ini perlu terus-menerus menjadi apa? Fondasi. Menjadi filter, menjadi fokus, menjadi foto yang dilihat terus-menerus. Ya. Aku sudah lebih gemuk ya sekarang ya. Aku pengen seperti ini kan. Nah, aku perlu diet sehat ya ini ya. Nah, jalanku sudah lebih lambat seperti ini. Banyak sekali institusi-institusi ya, yang dibangun di awalnya ya dengan fondasi yang begitu baik. Tetapi fondasi ini tidak dipakai terus-menerus menjadi fondasi filter fokus foto. Banyak sekali institusi atau lembaga besar yang saat ini sudah tidak Kristen lagi. Ya, bahkan menjadi sangat liberal. Ya. Tuhan mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengar kata-kataku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datang banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebat kerusakannya. Oleh sebab itu, kita ke subtopik yang kedua, yaitu subtopik yang terakhir, urgensinya. Bagaimana ya implementasi ini ya, di tengah-tengah ini ya memang banyak arus hujan, banjir, ya, yaitu arus zaman ini ya. Semua pandangan yang berseliweran, yang semakin posmo, yang semakin relatif itu, bagaimana? Nah, ini mengantar kita ke subtopik kedua. Implementasi visi misi sekolah yang kokoh, sesuai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana itu terus mengusahakannya di tengah arus itu, kita terus berjuang membangunnya di atas apa? Di atas batu itu, bukan di atas pasir. Nah, hanya satu slide di belakang. Saya singkatkan dengan akronim IKAK. Saya pikir ini bisa menjadi masuk akal ya di kita ya. Kadang ini cara belajar juga ya, Bapak Ibu ya. Dengan kita bisa memvisualisasikan di pikiran, maka hal-hal yang konseptual itu ada di pikiran imajinasi kita. Nah, itu langkah awal. Memang kita merealisasikannya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita sudah berjuang di sini ya, kita sudah punya dokumen, ya, kita juga punya orang-orang yang ada bagian kurikulum, ya, ada bagian kesiswaan. Ini bagaimana nih supaya yang di atas kertas ini itu diimplementasikan di tengah-tengah arus hujan badai zaman ini yang makin relatif, makin tidak sesuai firman Tuhan. Ini akronim IKAK ini. Nah, jadi fondasi ini, ya, visi misi ini, profil sekolah ini, filosofi ini, penyataan iman ini, itu harus mengikat. Harus mengikat semua orang dan semua yang dirancang untuk dilakukan di dalam sebuah sekolah. I yang pertama yaitu apa? Iluminasi. Bapak Ibu, bagian contoh-contohnya saya tidak sertakan di slide ya. Bapak Ibu mungkin kalau merasa itu
baik menjawab, Bapak Ibu bisa catat. Tapi juga bila ada contoh yang sudah saya berikan, tetapi Anda punya contoh lain yang sudah pernah Anda lakukan di sekolah, saya pikir baik ya berbagi di kolom chat ya, Bapak Ibu. Jadi kaya sekali nanti kita mendapat bukan saja dari presentasi saya, tapi dari rekan-rekan pemimpin dan pelaku pendidikan yang saya percaya pasti ini juga menjadi pergumulan kita, ya. Iluminasi. Iluminasi itu artinya menerangi. Jadi, supaya implementasinya apa yang sudah tertulis ini kokoh, dokumen itu, fondasi itu perlu menerangi setiap perubahan atau tren dengan kritis. Dari perspektif ini, apa yang kita punya itu filosofi, penyataan iman, visi misi, profil sekolah ini. Contohnya pertama, membuat tinjauan terhadap perubahan yang terjadi. Membuat tinjauan terhadap perubahan yang terjadi. Misalnya, perubahan yang paling kita rasakan bersama yaitu apa? Dari K13 ke kurikulum merdeka. Sebagai langkah implementasi, fondasi yang kokoh itu bagaimana? Jangan langsung serta-merta terapkan kurmer. Kepemimpinan mungkin jika sudah ada tim baik sekali, tapi jika tidak ada, maka carilah guru-guru yang sudah berpengalaman, buatlah tinjauan dulu terhadap kurikulum baru ini. Ya, tinjauan artinya kita itu mengkritisi dengan mengenali tiap bagian, mengkomparasi, lalu kemudian menentukan standing point kita sebagai sekolah Kristen. Menentukan posisi kita dan nanti seperti apa kita akan melakukan. Apakah kita tidak, akhirnya dianggap kita tidak melakukan, kita akan melakukannya sesuai dengan ciri khas kita. Jadi, ambillah naskah akademik, ya, lalu kemudian modul-modul itu, lalu kemudian lihat dulu landasan filosofinya, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran sampai assessment itu, bandingkan dengan dokumen filosofi penyataan iman profil sekolah. Dan kemudian dari sana kita bisa melihat mana yang selaras, mana yang tidak, dan mana yang perlu ditajamkan dengan keunikan Kristen kita. Ya, mungkin ada sekolah yang sudah melakukannya, itu sangat baik. Ya. Lalu membuat juga tinjauan terhadap tren atau isu yang dihadapi. Misalnya saat ini dengan isu apa? Gender. Ya, isu gender LGBTQ, semua bingung, gitu ya. Lalu bagi sekolah yang mungkin memiliki dana lebih, kita mengundang pembicara ini, pembicara itu, ya. Tapi setelah itu kita tidak tahu bagaimana kita melakukannya, membuat satu program atau kegiatan-kegiatan yang tersistem. Kita membuat tinjauan tentang isu tersebut. Dari filosofi penyataan iman kita, visi misi kita, bagaimana kita melihat isu LGBTQ. LGBTQ ini sebenarnya tentang apa? Sebenarnya tentang gender. Di dalam Alkitab ada nggak berbicara tentang esensi gender dan kehendak Tuhan? Ya. Di dalam Kejadian pasal 1 sampai 3. Ya, tim belajar bersama, ya, menggali, membaca, lalu kemudian melakukan tinjauan dan kemudian mengusulkan seperti ini. Bagaimana program di dalam kurikulum, di dalam pendekatan, di dalam lingkungan. Dengan cara itu, fondasi yang kita punya itu terus-menerus mengiluminasi kita, baik di dalam perubahan ataupun di dalam perubahan ataupun di dalam tren. Ya, setiap masa ada tren yang berbeda-beda. Jadi sekolah Kristen tidak stagnan. Ya, sekolah Kristen itu terus berbicara kepada zamannya. Meskipun sekolah Kristen memegang kebenaran yang absolut yang tidak lekang oleh zaman. Nah, banyak kita itu salah kaprah di sini karena kita memegang kebenaran yang absolut, maka kita menjadi orang yang sangat kuno. Ya, kita tidak memakai kebenaran kita untuk berbicara kepada apa yang bergerak ini. Nah, ini caranya. Yang kedua, apakah yang kedua? Kalibrasi. Kalibrasi menjadi tolak ukur. Kalibrasi itu biasanya orang seperti jam, ya, di beberapa waktu jam itu biasanya kalau yang jam analog itu perlu di reset ulang supaya pas dengan waktu
waktu umum. Ya. Jadi fondasi kita itu perlu menjadi tolak ukur. Tolak ukurnya berarti kurikulum, policy guideline yang kita buat, program kegiatan yang bangun. Caranya seperti apa? Ada satu hal spesifik yang saya berikan ya. Selalu ajukan pertanyaan esensial, Bapak Ibu. Selalu pertanyakan itu. Bagaimana kurikulum atau program atau kegiatan ini melayani atau menjawab fondasiku, menjawab filosofi, menjawab pernyataan iman, menjawab visi misi, menjawab profil sekolah yang kita percayai. Nah, bagaimana yang aku praktekkan ini, yang baru, yang mau aku pakai ini, menjawab itu? Ataukah itu sebenarnya tidak menjawab? Atau justru itu sebenarnya hasilnya berseberangan dengan apa yang kita mau? Misalnya saat ini ya, dengan hybrid, ya, dengan blended learning, dengan sinkronus atau asinkronus, ya, kita itu begitu terdorong untuk mencoba hal-hal baru. Sampai akhirnya mungkin kita sendiri bingung. Tapi saya pikir kita harus terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang semuanya ini. Nah, metode ini, teori ini, bagaimana menjawab kepercayaan kami tentang pendidikan. Oh, kita percaya bahwa pendidikan itu bukan hanya aspek informasi, tetapi juga aspek formasi dan transformasi. Oh, jadi kalau kita menerapkan yang full sinkronus, dengan kita membeli platform yang begitu mahal, kita pikir lebih baik terapkan deh. Full asinkronus deh. Oh tidak, bertemu itu kan bahan bisa tinggal dilihat, ya. Tapi waktu kita ngelihat, oh ternyata kepercayaan kita tentang pendidikan itu bukan hanya menginformasi, tapi memformasi dan mentransformasi. Oh, itu tidak bisa menjawab, itu kurang bisa menjawab. Nah, berarti bagaimana kita menerapkan itu dengan kita sendiri menajamkannya untuk menjawab kebutuhan kita. Jadi kita tidak salah kaprah terus ya, karena ada yang baru, keren, tren, kita langsung terapkan. Tanpa sadar 10 tahun berlalu ternyata kita sudah jauh dari apa yang kita percayai tentang pendidik sekolah Kristen yang transformatif. Lalu A, iluminasi, kalibrasi, yang terakhir A, aktivasi. Nah, ini yang paling penting. Karena sering terjadi tuh fondasi itu hanya mana? Di dokumen, lalu paling banyak itu sampai ke misalnya di dokumen, di copy paste di rancangan pendidikan, di rancangan pembelajaran, di silabus, di RPP ya. Ini perlu sekali aktivasi. Ini kalau aktivasi kan kayak tekan tombol untuk dia aktif gitu loh. Menghidupkan setiap aspek visi misi dalam setiap elemen dan aktivitas sekolah. Nah, ada 2 praktik yang saya sarankan. Bapak Ibu mungkin punya saran lain ya. Silakan tuliskan di chat ya. Di awal tahun, seluruh elemen sekolah di setiap awal tahun perlu lagi mempelajari, mengulang, mendalami, membicarakan dokumen dasar kita, dokumen fondasi ini dengan apa? Dengan intensional setiap tahun. Itu dasarnya. Lalu yang kedua, sepanjang tahunnya bagaimana? Dalam perencanaan, ketika itu diletakkan di bagian dasar di dalam perencanaan, praktik-praktik yang kita pilih harus kita tanya apakah ini melayani yang di atas, apakah ini menjawab yang di atas. Kalau enggak, berarti kita asal bunyi, Bapak Ibu. Kita asal tempel, kita asal comot. Ya. Jadi aktivasi ini berkaitan dengan kalibrasi. Nah, saya mau berikan satu ide yang khas ya, yang berasal dari apa yang kami lakukan di dalam lembaga pendidikan kami, yaitu setiap tahun ada yang namanya tema sekolah tahunan. Ya, jadi tema sekolah tahunan ini berasal dari statement visi dan misi, pernyataan visi dan misi. Jadi pernyataan visi dan misi itu, terutama misi kan pasti ada beberapa elemen ya. Misalnya ada beberapa aspek, ada 4 aspek dari kalimat itu. Nah, kita buat ada siklusnya. Jadi setiap tahun itu satu aspek, satu aspek, satu aspek, satu aspek. Jadi dalam 4 tahun akan selesai siklus ini dan kembali lagi. Jadi itu memberikan kesempatan sekolah untuk benar-benar fokus pada aspek-aspek itu secara lebih terfokus dalam tema sekolah. Dan kemudian tema sekolah ini setiap tahun akan dilihat kembali dalam perjalanannya kurikulum, pedagogi, program, itu akan ditajamkan
Misalnya tahun ini ya, Be Ambassadors for Christ, menjadi utusan Kristus. Nah, bagaimana ini dalam kurikulum ada hal spesifik yang kita lakukan nggak dengan warna menjadi utusan Kristus? Karena itu berkaitan dengan aspek kita terlibat di dalam apa pemulihan yang bersifat khusus dalam segala bidang kehidupan. Di dalam pedagogi, di dalam program, di dalam event, di dalam hubungan sesama guru, itu bagaimana tema sekolah ini dituju secara unik. Jadi seperti itu. Kami pikir ini sangat menolong ya untuk mengaktifasi fondasi kita itu di dalam gerak kita sehari-hari. Yang terakhir, setelah itu tanya jawab ya, transformasi. Nah ini tujuannya semuanya kan ya Bapak Ibu. Fondasi ini bukan hanya memuaskan hati, kita ada lengkap, inilah kita sekolah Kristen lah ya, enggak, tapi tujuannya transformasi. Jadi ini yang perlu dilakukan. Filosofi, penyataan iman, visi misi itu perlu terus dievaluasi dari terang firman Tuhan dan kebutuhan zaman. Jadi pernyataan-pernyataan itu ya perlu terus-menerus dievaluasi dari firman. Biasanya ada siklusnya minimal 3 tahun, mungkin 3 sampai 5 tahun sekali. Dan juga perhatikan kebutuhan zaman. Ya, sekarang banyak juga sekolah-sekolah yang ketika kita sudah masuk di dalam masa digital teknologi ya. Jadi elemen bijaksana dalam berteknologi itu banyak yang juga sudah masuk di dalam penyataan visi dan misinya. Dan juga di dalam penyataan iman bagaimana melihat teknologi dan juga isu gender ini. Nah, jadi perlu fondasi itu terus-menerus dievaluasi dari terang firman Tuhan. Ya baru bisa terus-menerus dievaluasi kalau apa ini? Kalau ini prosesnya ini. Jadi Bapak Ibu, ya, bagaimana supaya implementasi itu kokoh sesuai kebenaran firman Tuhan, dokumen itu nggak mandek di lemari saja, yaitu ini perlu ikat ini ya, iluminasi, kalibrasi, aktivasi, dan transformasi. Demikian pemaparan dari saya. Saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih Bu Vini yang sudah menyampaikan materi pada siang menjelang sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh melalui kolom chat. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk Ibu Vini. Saya izin bacakan ya Bu Vini ya. Baik. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Jatim. Pak Sadra, Pak Sadra bertanya, kita mempunyai PAUD dan SD. Sampai sekarang saya masih bingung atau belum punya guidance, Bu, untuk mengajarkan dasar-dasar Kristen ke anak-anak itu yang berkesinambungan dari PAUD sampai SD. Nah, apakah ada atau apa yang bisa diberikan, Ibu bisa kasih rekomendasi seperti teologi Kristen untuk anak PAUD dan SD. Nah, sebenarnya ini Bu Rutsri ya sangat cocok ya karena MPK sudah menyediakan buku standar sekolah Kristen juga ya. Benar nggak Bu Rutsri? Iya benar Bu. Ya mungkin nanti Bu Rutsri bisa sediakan gambarnya untuk ditampilkan ya. Nah ini pertanyaan yang saya kalau jawab luas dalam nanti kita sudah punya itu ya. Nanti mungkin bisa koneksi dengan Bu Rutsri bagaimana memilikinya. Bisa ya Bu Rutsri ya. Nah, jadi itu dasar yang sudah sangat komprehensif dan holistik yang sebenarnya bisa dipakai oleh sekolah-sekolah Kristen yang mungkin dibangun dengan berbagai dasar teologi ya. Nah, itu. Ya, jadi dari sana nanti bagaimana kita merumuskan filosofi kita. Ya, kemudian kita rumuskan penyataan iman kita. Bagaimana kita rumuskan nanti ke visi misi kita. Lalu rumuskan ke profil sekolah seperti itu.
Apakah Ya. menjawab Bapak Ibu? Ya, itu untuk Pak Sadra ya. Berarti Ya. Pak Sadra bisa ikut kelas bedah buku ya. Sekarang lagi jalan kelas bedah bukunya untuk buku ini yang ada MPK bukunya. Ya. Baik, Bu. Ini ada yang bertanya dari SMP Bob Kria Kodean. Apakah bahan, ini untuk bahan materi ini mungkin ya. Tapi nanti buku ini mungkin bisa diarahkan ya bagaimana memilikinya ya, buku standar sekolah Kristen tersebut ya Bu Rustri ya. Itu benar-benar sampai ke praktiknya, rubriknya, menilai guru, mengevaluasi akses guru itu seperti apa gitu ya. Jadi bangun dasar sampai nanti jalur sampai implementasi. Oke, baik Bu. Ya benar Bu, di bukunya lengkap sampai ada ininya nanti, instrumennya nantinya Bu. Oke, apakah Pak Sadra sudah terjawab ya Bapak ya? Kita lanjut untuk pertanyaan berikut. Di sini saya baca yang dari Pak Abraham ya. Mohon izin bertanya, jika kita sekolah Kristen di area Klaten dan sekitarnya menggunakan visi yang secara implisit ataupun tidak menggunakan kalimat yang mencerminkan Alkitabiah, efeknya adalah semakin ditinggalkan pelanggan kita. Bahkan saat ini pun kita juga mengizinkan siswa menggunakan hijab bagi siswa Muslim. Mohon solusinya, Bu. Unmute ya. Ya, di sini kita harus bijaksana ya, Bapak Ibu ya. Di dalam pengalaman kami, ya di pengalaman saya di lembaga saya, juga kami mengikuti ya perkembangannya. Jadi ada masa yang memang kita berhadapan dengan pemerintah yang sangat ini ya, sangat keras ketat di dalam hal tersebut. Jadi memang di dalam pernyataan visi misi kita tidak memakai kata Kristus, tetapi memakai kata Tuhan. Ya, tapi sebenarnya maksud kita tetap pada panggilan sekolah Kristen. Dan juga di dalam pelaksanaannya kita perlu sangat peka ya, karena di sana juga ada bagian dari menghormati keperbedaan. Ya, jadi ini seperti misi di daerah yang memang memiliki kepercayaan yang sangat berbeda dengan kita. Jadi saya pikir kita memiliki ruang ya untuk tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya, jadi kuncinya menurut saya di internal, ya di internal waktu memang dibahas menggali, tetap terus menerus mengacu pada apa yang kita percaya di dalam Alkitab tentang pendidikan. Mungkin untuk belajar tertib dengan bijaksana, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, kita bisa mengambil langkah-langkah yang kondusif. Seperti itu, Pak. Ya. Iya, baik, Bu. Oke. Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand ya, supaya langsung dijawab. Saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung. Sambil saya menjawab dulu, di sini ada bertanya Bu Kong ya, bisa minta langsung judul bukunya ya. Oke, itu bukunya ada 3 ya, saya lupa judul pastinya, tapi kita biasa singkat SKI, Standar Sekolah Kristen Indonesia. Itu buku yang ditulis oleh MPK, ada 4 orang dosen dan salah satunya adalah pengurus MPK yang merupakan bagian dari pengurus Badan Akreditasi Nasional. Jadi beliau dan rekannya ada 3 orang menyusun buku ini untuk MPK. Jadi di situ cukup bagus bukunya. Saya akan share gambarnya di grup ya Bapak Ibu ya. Gambar bukunya supaya Bapak Ibu bisa lihat di grup WA. Oke. Ya, ada yang mau raise hand dulu sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya?
Oke, nanti iya materi bisa di-share ya. Nanti saya invite yang belum masuk grup, berarti ada yang belum masuk ternyata di grupnya. Oke, saya lanjutkan ya Bu Vini. Pertanyaan berikut Bu. Oke, Ya, silakan pertanyaan Bu. berikut. Ya, saya bacakan pertanyaan yang berikut. Oke, sambil loading dulu jaringannya. Oke, bagaimana kalau sekolah mau merancang keempat hal tadi, yang fondasi, pernyataan iman, FM, dan profil sekolah? Bisa didampingi oleh siapa kira-kira, Bu? Ya, nanti kita akan bicarakan ya. Mungkin bisa mendaftar dulu ke Bu Rutsri ya. Nanti kita juga akan ada MPKW di bagian wilayah. Ya, kita juga mau mengempower MPKW itu. Nah, rekan-rekan yang memiliki kebutuhan besar dalam hal itu bisa menginformasikan kepada Bu Rutsri dan sekretariat. Nanti kita akan melihat peta dan pola kebutuhannya dan kita akan empower memberdayakan MPKW sesuai dengan wilayah Bapak Ibu ya. Ya, baik Bu Vini. Oke, saya tunjukkan gambar bukunya kita ya. Ya, ini bukunya ada seri 1, seri 2, dan seri 3. Kita, ya, yang sudah ada mungkin peserta di sini adalah peserta yang ikut di kelas ini juga, kelas kami, beda buku ya. Tapi ada yang mungkin belum ikut, bisa hubungi sekretariat untuk kita bantu kirimkan bukunya. Ya, di buku ini kita sekarang sudah di pertemuan 3 di bulan ini. Jadi di pertemuan 3 kita sudah di seri 1 pembahasannya. Sampai bab yang keberapa saya lupa. Jadi kita di Maret ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuannya minggu depan di tanggal 17 Maret. Setiap hari Jumat sebulan sekali, seperti itu Bapak Ibu. Jika ada yang menginginkan bukunya bisa kontak sekretariat. Kita bantu pengiriman ke alamat Bapak Ibu. Namun ongkos kirim ditanggung masing-masing, seperti itu. Kalau misalkan ya seperti itu dulu informasi dari saya. Untuk versi digitalnya belum dibagikan. Nanti itu akan koordinasi awal dengan pengurus, kita tidak bagikan versi digitalnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ada dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ada yang sudah pesan. Terima kasih. Nanti lanjut di grup ya, atau chat ke nomor ya. Ya, Bu Supaya Rutsri. ditindaklanjuti. Ya, Bu Rutsri. Sebenarnya jika mau memulai membuat sendiri, tadi dengan slide saya yang penjabaran singkat tuh filosofi apa yang bagaimana sekolah memandang tentang guru, orang tua, siswa, dan dasar-dasar pendidikan Kristen, yaitu pendidikan itu apa, sekolah itu apa, ya, tujuan pendidikan itu apa. Nah, itu bisa bersama dengan tim di sekolah mulai membicarakan itu, ya, dan mulai mengisi, menulis seperti itu. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Jadi dari slide yang saya berikan tadi, mungkin penjelasan filosofi itu apa, ya, lalu kemudian pernyataan iman apa yang dipercayai sekolah ini tentang Alkitab, tentang Roh Kudus, tentang tujuan pendidikan Kristen, tentang keselamatan. Nah, mungkin awalnya agak sulit karena itu bukan merupakan satu hal yang intensional dilakukan. Tapi percayalah ya, itu obat yang baik ya. Obat baik, obat pahit yang baik. Kalau udah mengalami pergulatan itu biasanya ya 1 atau 2 kali pertemuan keluar dari pengalaman saya, kita sendiri imannya juga akan sangat dikuatkan dan pikiran itu seperti otot ya, otot iman dan otot pikiran kita itu sebagai pendidik itu
seperti baru mengikuti latihan ya, latihan yang kualitas yang baik sekali. Nah, jadi itu sangat layak untuk dicoba. Apakah bersama jajaran kepemimpinan ataupun memang dari guru-guru yang Anda rasa ready ya, yang Anda rasa memang siap ya, begitu. Mungkin jangan mulai dari guru-guru baru yang masih bergumul begitu, nanti mungkin di awal tuh kesuksesannya itu akan kurang ya. Jadi kita ambil guru yang memang sudah lebih siap begitu. Baik, Bu. Berarti sebenarnya bisa di ini sendiri juga ya, Bu, ternyata ya. Oke. Pak Bunga, oh ya, ini ada yang memberikan nomor WA. Baik, Pak, akan kami tindak lanjuti untuk terkait yang tadi ya, Pak ya. Kita lanjut dari pertanyaan berikut. Belum ada yang raise hand ya, Bapak Ibu. Saya bacakan dulu pertanyaan yang berikut. Untuk kepentingan identitas, apakah sekolah Kristen harus eksklusif atau kekhususan pada orang Kristen, tapi tantangannya sulit bersaing dengan sekolah umum atau sekolah favorit? Nah, mohon pencerahannya Ibu ya untuk kepentingan identitas. Ya, jadi yang menarik Bapak Ibu, memang kita ada kekristenan, pendidikan Kristen itu ada aspek eksklusif, yaitu memang panggilan Kristus untuk bertobat ya, untuk bertobat, percaya kepada Kristus, tapi ada panggilan inklusif, yaitu panggilan apa? Untuk menjadikan semua bangsa itu semua bangsa. Lalu panggilan menggarami untuk terlibat begitu. Jadi paradoks ya. Jadi dua hal ini harus ada, eksklusif dan inklusif. Nah, makanya kita melihat dalam sejarah pendidikan Kristen di Indonesia, sebenarnya pendidikan Kristen sangat dicari, pendidikan Kristen yang baik itu sangat-sangat dicari oleh keluarga-keluarga. Karena pendidikan Kristen yang baik itu, yang holistik, yang komprehensif itu menyediakan ya kehidupan yang sangat lengkap, yang memang mungkin kalau orang awam melihatnya itu karakternya baik, anaknya diajarkan kebaikan gitu ya. Nah, jadi kita bisa bermain di ranah eksklusif dan memang inklusif ini yang memang merupakan ciri kita. Ya, memang sekolah Kristen pada dasarnya awalnya ya, sejarahnya itu untuk apa? Untuk memuridkan anak-anak dari jemaat gereja, gitu ya. Tetapi juga dengan berprinsip ada panggilan inklusif pun, maka orang-orang yang tertarik, orang-orang yang juga mau dibina, kita juga terima, begitu Bapak Ibu. Nanti dalam implementasinya sesuaikannya dengan kondisi ya. Ada daerah yang memang justru penerimaan bahkan dari orang-orang yang berbeda kepercayaan itu sangat luas gitu ya. Jadi bahkan dia bilang tidak apa, anak saya mengikuti ibadah setiap pagi. Ada yang tidak, ada yang mungkin dia meminta bisa tidak disediakan untuk disediakan jam ibadah untuk anak kami. Nah, memang secara hukum itu diarahkan. Tapi saya pikir kita bisa bermain di ranah yang kedua, di dalam mengenalkan Kristen, keindahan panggilan Kristus itu di ranah apa? Wawasan Kristen duniawi, wawasan Kristen Alkitabiah di dalam setiap mata pelajaran, Bapak Ibu. Nah, ini juga uniknya di bidang 1 juga ya, tanggal 14 atau 15 ini ya, Bu Ruth Sri ya, akan ada webinar tentang why biblical Christian worldview ya, begitu ya, Bu Ruth Sri ya. Nanti bisa ditampilkan di sini juga ya. Jadi bagaimana, mengapa perlu ada wawasan Kristen di dalam setiap mata pelajaran? Nah, jadi kita nggak hanya mengandalkan waktu jam devosi, jam ibadah, enggak. Jadi setiap mata pelajaran tanpa kita bilang percaya pada Yesus begitu ya. Tapi ternyata pelajaran itu diajarkan dengan kerangka cara berpikir Kristen. Nah, itu yang nanti akan menggarami, membentuk pola pikir. Kita bisa bergerak di ranah itu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Vini. Saya menjawab untuk yang Bapak Ibu ingin memesan buku atau tertarik dengan bukunya, ingin bertanya lebih dalam,
nomor sekretariat akan diberikan di chat ya. Jadi boleh lewat WA bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar bergabung di kelas BBS namanya, Bedah Buku Standar Sekolah Kristen Indonesia. Seperti itu. Oke, sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan lanjutan, kita masih punya waktu. Ada yang raise hand di sini, Pak Abraham, mungkin mau lanjut bertanya ya Pak ya. Boleh Pak Abraham, silahkan. Ya, suara saya terdengarkah Ibu? Ya, terdengar Pak. Ya, oke, terima kasih. Dari mencermati apa yang dipaparkan oleh Ibu Bini, memang luar biasa ketika kita membangun fondasi itu kuat. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan kita sekarang sudah berjalan. Kalau kita mau membangun fondasi awal lagi, nah ini yang perlu kita cermati, karena di satu sisi SDM kita kalau misalnya katakanlah mau diajak lari itu susah, apalagi SDM ya yang bisa dikatakan dalam tanda petik nggak mau bergerak gitu. Nah itu, terus kemudian kita juga di sisi yang lain itu ketika kita mau membangun dasar fondasi kuat, malah justru kita itu terhambat di dalam internal kita sendiri. Kenapa? Karena kemungkinan mindset dari teman-teman itu tidak satu arah, tidak satu visi. Nah, itu ini mohon solusinya gimana Ibu? Karena yang jelas saya sangat tertarik ketika yang Ibu sampaikan tadi, ini bagus sekali, kita bisa mendirikan sekolah dengan basic atau dengan dasar yang kuat, tetapi kan dari sisi internal kita itu yang kemungkinan bisa menghambat. Nah ini kan kalau misalnya jadi tantangan, ini bingung. Jadi hambatan, ya kemungkinan malah sudah jadi hambatan. Itu Ibu dari saya. Bagaimana kalau misalnya semacam? Terima kasih ya Pak. Bapak dari yayasan atau dari sekolah langsung Pak? Dari sekolah langsung Ibu. Sekolah ya, Bapak perannya apa di sekolah kalau boleh tahu? Saya sebagai guru di SMK. Guru ya, di SMK ya. Nah dari SMK tersebut yang ikut berapa orang Pak? Gimana? Dari SMK Bapak yang ikut ini hari ini, webinar ini berapa orang? Kalau tidak salah ini tadi saya lihat 2 orang. Nah, 2 orang ya. Rekan yang satu itu guru juga ya Pak ya? Bukan, Bapak Kepala Sekolah. Oke, nah sudah pas ini Pak, gitu ya. Jadi ada kepala sekolah, ada guru ya. Nah, selesai ini ngobrol ya. Nah, jadi memang tujuannya kami itu mendorong ya pemimpin yayasannya dan mendorong juga lebih baik tidak 1 orang saja. Ya, karena memang akan lebih kuat kita untuk mewujudkan jika ada sesama rekan. Nah, lalu prinsip yang kedua, Pak, ini perlu tidak apa sudah berjalan. Karena sebenarnya tidak ada sekolah Kristen yang sempurna. Memulai dari satu desain yang sudah sempurna, tidak ada lubangnya. Tidak ada ya. Saya pikir juga banyak sekolah Kristen besar dan sudah banyak cabang, itu juga memiliki lubang-lubang dokumen dasar yang bisa terus upgrade lagi setiap hari. Jadi prinsipnya ini, write what you do, nih ya, write what you do. Tulis apa yang Anda lakukan. Bagi yang sudah berjalan ya, ditulis apa yang sudah Anda lakukan. Nah, sudah ditulis, lalu lakukan apa yang Anda tulis. Nanti berlanjut lagi, tulis lagi apa yang Anda lakukan. Nah, nanti lihat mungkin dari 1 sampai 3 tahun ke depan, dokumen itu akan makin sempurna dan makin sempurna. Seperti itu, Pak. Jadi langkah awal memulai dulu, jangan memulai dari apa yang kita tidak punya. Jadi Bapak bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, menuliskan dulu selama ini apa yang kita lakukan. Ya. Dengan panduan tadi, filosofi kita, apa yang kita percayai tentang pendidikan Kristen, guru, murid, tujuan pendidikan itu apa.
lihat dulu yang sudah dilakukan. Nah, itu yang ditulis. Oh, kita memandang guru itu seperti ini. Ditulis dulu. Ditulis semuanya. Oh, kita nggak pernah memikirkan ini. Kalau begitu, bagaimana kita berpikir? Oh, yuk kita mengacu pada buku pendidikan Kristen yang baik. Misalnya tadi, standar Sekolah Kristen Indonesia, SSKI. Ya, lalu dari bahan yang kita lihat hari ini. Lalu kita ada berdasarkan denominasi tertentu enggak ya? Oh, kita terafiliasi dengan gereja ini denominasi. Hubungi Bapak Pendeta. Kita itu sebenarnya memandang Roh Kudus, memandang Alkitab itu seperti apa, Pak? Ada dokumennya enggak? Kita pelajari, kita tuliskan. Jadi write what we do, artinya tulis apa yang sudah kita lakukan dan kita punya dulu. Nanti dari sana berkembang, Pak. Begitu. Nah, bahkan ya, sebenarnya kalau Bapak sendiri pun sebagai guru, Bapak tuh sebenarnya yang paling tahu kan perjalanan nyata sehari-hari ya. Jadi coba coret-coret ya. Coret-coret tadi dari slide saya yang filosofi, yang apa itu, coba coret-coret untuk menuliskan apa yang Bapak tahu tentang itu semua dari yang sudah berjalan. Nah, mungkin nanti itu bisa diserahkan ke Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Menurut Bapak ini tepat enggak? Atau Bapak ada tambahan? Nah, saya pikir itu nanti bisa bergulir ya, menjadi sesuatu yang berkembang dan sangat baik. Begitu Pak Abraham. Apakah menjawab? Ada masukan atau pemikiran, Pak? Kalau saya kok belum klik ya, belum klik apa yang Ibu sampaikan. Memang benar kita harus menulis apa yang kita kerjakan apa yang kita tulis dan continue gitu kan. Cuman itu tadi kita itu kalau sudah berjalan, nah ini yang kesulitan kita itu kalau memang apa namanya yang kita kerjakan memang tertulis. Cuman mindset teman-teman gitu loh, itu yang sedikit kita itu kewalahan. Kenapa? Karena ya di satu sisi kita mau mencerdaskan anak bangsa dengan beberapa filosofinya. Kemungkinan kalau kita itu mau belajar dari diajar Dewantara dengan apa yang berpusat pada murid, tetapi ya ini tadi mungkin motivasi yang beda di antara masing-masing individu itu. Ini yang kesulitan kita di situ. Itu Ibu. Ya, boleh saya ini mengenal Bapak Kepala Sekolah? Ada. Itu Bapak Putut ya. Boleh kita mengenal Bapak Kepala Iya. Sekolah dari Iya. SMK apa, Pak? SMK Kristen 5 Klaten, Bu. Wah, selamat sore ya, Pak. Iya, selamat sore. Bapak Putut ya. Bagaimana, Pak? Bapak melihat kemungkinannya dari skala yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih. Memang saat ini kita ada dalam era dinamika di dunia pendidikan yang begitu cepat. Sehingga teori itu tidak hanya perlu dipelajari, tapi diimplementasikan. Kami juga sudah menggunakan roh manajemen ISO seperti yang Ibu sampaikan. Menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, di satu sisi juga kesibukan guru masing-masing, itu untuk mengarahkan pada satu visi, itu memang ya kita perlu waktu, seperti yang disampaikan Pak Abraham itu. Namun kami bersyukur ketika dari 48 guru, ini sudah ada beberapa di antaranya yang menjadi motor kami, masuk dalam guru penggerak, termasuk Pak Abraham sendiri. Nah, sehingga kami tetap optimis untuk ke depan bisa ya melaksanakan tugas-tugas kita di sekolah pemberian Tuhan ini dengan baik. Demikian Ibu. Baik sekali ya. Nah, ini sekarang berkaitan dengan terima kasih ya. Kita juga senang ya melihat ada kemungkinan, tapi juga ada tantangan ya. Di dalam sistem manajemen sekolah, Pak, bagaimana sistem pembinaan guru ini? Jadi saya yang tanya ya, tapi saya pikir rekan-rekan banyak juga pasti punya kasus ya seperti ini ya. Bagaimana sistem pembinaan guru? Ada sistem pembinaan guru yang berkala teratur itu, Pak? Oh ya, terima kasih.
sebenarnya untuk mewujudkan visi itu tidak hanya pembinaan saja, tetapi banyak faktor yang terkait untuk mewujudkan apa yang sudah divisikan sekolah. Ada mungkin standarisasi alat, kebetulan kami sekolahnya SMK itu. Ada lagi mungkin juga kualitas SDM, manajemen, dan yang tidak kalah pentingnya memang memadukan satu visi tersebut dalam bentuk karakter guru. Ya. Jadi kami kalau jumlah semuanya itu ada 62, oleh karena kami ada 27 rombel dengan 5 jurusan, sehingga memang seiring dan berjalannya waktu dan dinamika perubahan yang sangat cepat di dunia pendidikan ini memang ya kami perlu banyak waktu dan perlu banyak belajar. Untuk masalah pembinaan, itu mungkin Pak Abram juga tahu, setiap pagi pasti jam 7 kurang 15 menit, kami sudah ada dalam doa bersama dan sharing. Oleh karena kita harapkan ketika kita bertemu dalam jam 7 kurang 15 menit itu di samping doa juga saling memberi dan menerima informasi sebagai evaluasi dari apa yang sudah kita layankan. Di samping itu juga ada beberapa hal baru yang hukumnya mungkin wajib kita laksanakan dari pemerintah kita. Ya, itu kita sampaikan di situ. Evaluasi apa kejadian kemarin yang terjadi yang perlu kita benahi, kita sampaikan. Jadi untuk masalah frekuensi pembinaan ini secara rutin sudah kami laksanakan. Di samping itu juga ada rapat-rapat besar yang melibatkan semua guru. Ada rapat-rapat yang sifatnya khusus untuk jurusan, karena kami punya 5 jurusan. Demikian Ibu, untuk hal yang terkait dengan masalah pembinaan. Terima kasih. Ya, baik sekali ya. Jadi saya melihat sudah ada sistem itu ya. Ada sistem yaitu salah satunya pembinaan guru. Jadi memang kadang kita melakukan bisnis as usual. Ada yang sehari-hari itu, tetapi ada kadang juga kita memang perlu berhenti atau mengalokasikan waktu khusus, tim khusus untuk sesuatu yang memang kita lihat penting dan akan berdampak untuk kemajuan. Nah, saya juga mendorong ya untuk sekolah-sekolah yang memang belum ada secara dokumen fondasi ini, memang perlu ya merancang di dalam sistem pembinaannya untuk mengalokasikan waktu, yaitu ruang dan waktu khusus dan juga tim seperti itu. Baik Pak, thank you, terima kasih untuk berbaginya, memberkati kita ya, Pak Putut dan Pak Abraham. Amin, sama-sama Ibu. Ya, saya serahkan pada Bu Rutsri. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya lihat ada yang resen ya Bu ya. Oh, sudah diturunkan Ibu, tadi Ibu Yuni ya? Iya. Oke, sambil nanti ini saya tampilkan dulu slide yang tadi tentang yang Ibu Vini sebutkan. Ya, itu ada Christian Worldview. Kita akan ada webinar nantinya. Nah, ini 3Y ya. Jadi lengkap sekali. Bapak Ibu yang ingin belajar lagi, mendalami, boleh mengikuti webinar ini di tanggal 15 April bulan depan tahun 2023. Itu di hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu berminat bisa mendaftarkan diri dan ini juga bersifat free Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu pengurus yayasan, kepala sekolah, dan juga direktur atau host atau bisa guru juga yang mau belajar. Baik, dari 3 pertanyaan dasar ini. Jadi ini informasi yang dapat kami berikan. Kalau ada yang Bapak Ibu ada yang tertarik akan kami share di grup dan bisa diteruskan juga kepada rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Ya. Ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada yang mau raise hand dulu, mau langsung bertanya pada Bu Vini. Oke,
karena tadi saya cari Ibu Yuninya udah keluar. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Desi ya. Saya belum baca ya Ibu Desi. Saya mau tanya Bu, sekolah saya masih baru dan masih kecil. Menurut Ibu, butuh berapa lama dan butuh berapa orang dalam mengerjakan ini? Mengingat kami tidak punya SDM yang mencukupi, hanya Kepsek yang membuat semua program dan administrasinya. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab penuh untuk membuatnya? Baik, Bu Vini, ini dari Bu Desi Saragi. Ya, jadi berhubung ini baru dibangun ya, baru memulai ya, sebenarnya ini ada kelebihannya gitu ya. Jadi orang-orang inti ini ya, gitu ya, yang kalau kita sudah ada strukturnya, yayasan, pemimpin, dan nanti orang-orang yang akan menjadi kunci-kunci di setiap jenjang. Karena ini baru memulai, jadi ini bisa kesempatan belajar bersama dulu dan kemudian menghasilkan. Nah, jika diberikan waktu khusus ya, saya pikir saya sarankan dimulai dengan ada self study dulu ya, self study. Kemudian baru kita coba memproduksi. Nah, memproduksi kan draft. Ya, lalu kita minta misalnya ada sekolah atau orang ya yang sudah terlebih dahulu pernah membuatnya untuk kemudian membantu mereview atau merevisi sehingga nanti diperoleh satu bentuk yang sudah lebih satu bentuk yang baik yang merupakan hasil revisi. Jadi ada 4 tahap ya, yaitu self study dulu, belajar bersama dari sumber-sumber yang baik. Misalnya kadang itu ya tergantung juga ya, itu tidak ini tergantung dengan kemampuan. Jika memang pada saat ini belum terlalu ada, karena baru mau memulai sekolah ya, belum terlalu ada waktu yang mengikat, saya pikir misalnya ya secara terus-menerus selama 1 minggu gitu ya, bersama-sama. Ya, dibuat dulu hari pertama kita membaca apa, kita diskusi apa, hari kedua apa. Misalnya masuk ke minggu kedua kita memproduksi tulisan draftnya. Lalu kemudian kita berikan waktu, kita cari ya advisor, orang yang sudah bisa membantu mereview itu, kita kasih 3 minggu lah atau sebulan untuk memang memberi masukan. Lalu kemudian nanti mungkin berarti di bulan kedua atau ketiga kita sudah ada dokumennya. Jadi seperti itu. Sebenarnya bisa fleksibel sesuai dengan konteks di tempat ibu atau bapak yang bertanya ya. Seperti itu. Jadi sebaiknya ada self study dulu, belajar bersama dari sumber yang baik. Beberapa tadi udah dibagikan. Baru memproduksi. Ini belajar, memproduksi, meminta pendapat. Nah, baru nih kita sudah dapat nih. Jadi prosesnya kami juga sering menerapkan ini ya. Dan ini sebenarnya kegiatan produksi yang begitu kita bukan hanya diperah ya, tetapi setiap orang di dalamnya itu merasa ada upgrade. Ya, ada ditingkatkan kemampuannya. Seperti itu Bu Sri. Ya, baik Bu. Berarti memang dari self study ya, belajar dulu ya Bu ya. Ya, Oke. saya mungkin bisa kasih contoh, walaupun ini bukan contoh membuat ya, tapi contoh meninjau. Jadi kalau Bapak Ibu di bagian ikat itu ya, di bagian ikat ya, ikat itu bagian yang meninjau itu di bagian iluminasi ya. Jadi kalau ada perubahan kurikulum atau apa yang harus kita lakukan. Nah, kita mulai dulu, bukan langsung mempraktikkan itu. Kita mau mengenal dulu perubahan itu, misalnya kurikulum merdeka. Nah, kita kasih waktu misalnya ya, kalau kepemimpinan mungkin 2 minggu, bisa lah. Karena mungkin tidak masuk kelas atau apa, tergantung misalnya 2 minggu, kita baca dulu naskah akademik kurikulum merdeka. Baca. Nanti setelah 2 minggu kita bertemu. Ya, apa yang kita lakukan waktu bertemu? Kita melakukan tinjauan. Nah, seperti ini saya bagikan ya. Jelas ya, apa yang kami lakukan waktu meninjau. Ini cara berpikirnya ya. Nah, sudah terlihat di layar saya? Ya, sudah Bu, sudah terlihat. Nah, jadi ini misalnya ya. Nah, kita melihat naskah akademiknya ya, filosofi, pendidikan. Nah, ini kalau dilihat di sini kan ada nama ya.
ini Bu Vini, saya ada nama rekan saya di sini. Jadi kita membaca satu dokumen, tapi nanti kita bagi tugas. Kamu fokus mana yang meninjau? Nah, di dalam meninjau, kita mempelajari dulu perubahan itu, misalnya kurikulum merdeka. Lalu kita melihat bagian per bagian itu, nah ini kurikulum merdeka seperti apa? Ini objektif ya. Baru kita melihat nih dokumen fondasi kita. Kami menamakan kurikulum framework ya, SCF. Nah, kita melihat bagian-bagian yang sudah kita pelajari, kita bandingkan dengan dokumen fondasi kita apa. Nah, misalnya di bagian filosofi pendidikan. Di sana diungkapkan bahwa landasan utama perancangan kurikulum merdeka adalah, nah dituliskan di sana, nah kemerdekaan merupakan tujuan pendidikan sekaligus prinsip. Nah ini punya Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu bagaimana kita meninjau? Kita melihat dari apa yang kami punya, yaitu filsafat pendidikan Kristen yang tertulis di dalam dokumen kami. Nah dokumen kami juga tertulis tujuan tertinggi dari pendidikan Kristen adalah dimerdekakan. Tapi ada elemen, bukan saja dimerdekakan dari kebodohan. Yes, kebodohan iya, tapi juga yang paling apa tuh dari dosa oleh penebusan Yesus. Hidup yang merdeka adalah hidup yang tunduk pada Kristus secara bebas. Nah, baru di sini kita membuat standing position, Bapak Ibu. Standing position artinya posisi kita terhadap perubahan ini. Itu bisa menentukan posisi karena kita punya fondasi, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya fondasi, kan bingung. Perubahan ini gimana berdirinya? Nah, karena itu sudah dibandingkan dengan fondasi yang kita punya, bisa tentukan posisi. Wah, sejalan ini kan tidak bertentangan kan? Sejalan, beririsan dalam wahyu umum. Maksudnya semua kebenaran itu kebenaran Allah, karena ini dunia Allah. Sejalan, tidak ada bertentangan ini. Nah, bahwa manusia memiliki kemampuan dan seharusnya diberdayakan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dapat menentukan pilihan pembelajarannya. Nah, tetapi ada catatannya. Nah, karena ini irisannya kan wahyu umum. Kita punya kekhususan tadi dimerdekakan dari dosa kan. Nah, kita menegaskan ya, kita tetap pakai kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Kita nggak tolak. Bahkan filosofinya kita menerima, kita bersyukur. Tuhan kasih kita Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang yang begitu berpikiran luas dan dalam tentang kita. Tapi sebagai sekolah Kristen, dengan fondasi kita perlu menegaskan kemerdekaan belajar dan pemilihan yang dibatasi oleh prinsip-prinsip kebenaran itu. Nah, di situ ya, lalu ditajamkan nih, kamu merdeka tapi ingat kamu juga sadar kamu itu manusia yang berdosa. Nah, bukan saja sekolah tinggi, tapi bagaimana hubunganmu dengan Kristus? Kamu mengenal Kristus bagaimana? Saat ini kamu bagaimana imanmu? Itu terus ada ditegaskan. Kita tetap mengimplementasikan kurikulum merdeka seperti itu. Nah, kami itu memberikan waktu ini sampai 3 bulan, Bapak Ibu. Jadi supaya kita juga tidak terasa dikejar-kejar yang produksi sesuatu, yaitu self-study-nya. Jadi ini menjadi perjalanan kami itu belajar dan berkembang juga. Gitu ya. Nah, setiap bagian, filosofi pendidikan, profil sekolah, dari naskah akademik, standar dan capaian pembelajaran, kita lihat kurikulum merdeka, lalu kita lihat dokumen kita. Nah, perlunya dokumen itu tadi yang filosofi, pemahaman iman itu, pernyataan iman, sampai ke bawah. Prinsip penilaian, assessment, struktur kurikulum. Nah, jadi waktu kita menerapkan di unit kita, yang sejalan sudah tidak masalah. Tapi kita ada penajaman tidak sebagai sekolah Kristen. Begitu. Ya, ini yang saya bisa bagi ya Pak Ibu ya. Mulai dari apa yang kita ada dulu. Ya, baik Bu Vini, terima kasih. Bapak Ibu, tadi itu contoh. Nah, ada yang bertanya nih Bu. Bu, apakah dokumen itu bisa, draft itu bisa di-share ya Bu ya? Ya, ini sebenarnya saya kasih tadi saja itu dokumen saya terikat ya kekayaan intelektual ya dengan unit saya ya. Tapi nanti saya bisa buat sampelnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi cara berpikirnya ya. Nah, saya akan ini kan kita semua di dalam grup itu ya, Bu Lutfi ya. Dalam Iya, grup benar ya. Bu. Nah, saya akan buat potongannya saja, tapi tidak ada nama institusi. Jadi kelihatan dari cuplikan itu pun kelihatan cara berpikirnya.
Nanti ini bisa menjadi sampel atau template untuk melihat segala macam perubahan, Bapak Ibu, perubahan kurikulum. Begitu. Nah, itu yang terjadi di bangsa kita kan 70 tahun ya waktu berganti ini ngikut. Kenapa ngikut? Ya, karena ini dari pemerintah atas begitu ya. Jadi bagaimana kita Pak? Ya kita ngikut sajalah. Nah, tanpa sadar kita sudah kehilangan ciri Kristen di sana. Ya, atau karena ngikut akreditasi ya, kita tuh kita mau B ke A gitu. Tapi kalau kita punya perbandingan ini sambil ngejar diakui secara akreditasi, tapi kita terus hati-hati, awas gitu loh. Kita sudah kehilangan keunikan kita loh, itu anak kita itu kan kejar akreditasi, nilainya mesti bagus, dia itu menjadi sudah seperti robot loh. Ya, kita drilling gitu ya, hafalan supaya nilai tinggi, padahal kita mengakui murid itu punya kehendak bebas dan punya ini imajinasi, kreativitas untuk dikembangkan. Nah, bagaimana kita membuat jalurnya ini sekarang, walaupun untuk memenuhi akreditasi, memenuhi nilai, tapi tetap menjawab kebutuhannya untuk berkreasi. Nah, dari sana nanti dilahirkan cara-cara untuk tetap supaya ciri khas kekristenan itu ada. Cara-cara itu bisa saja sangat berbeda antara sekolah saya, sekolah Anda, berbagai sekolah. Itu Bu Rutri. Ya, baik Bu. Berarti akan disesuaikan ya karena ini adalah dokumen institusi ya Bu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, demikian yang akan dibagikan. Kemudian untuk beberapa hal misalkan terkait buku, pemesanan buku. Ya, untuk pemesanan bukunya melalui nomor sekretariat MPK, nanti adminnya akan membalas pesan Bapak Ibu, jadi bisa di-chat dulu, nanti akan direspon mungkin setelah pertemuan ini. Ya, kita waktunya hampir selesai ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, tapi Bu Vini apakah masih bisa satu pertanyaan ya Bu ya? Ya Bu, saya lihat di chat ada satu ya, saya bisa jawab dengan cepat tuh. Iya, silakan Bu. Ada satu, ya, ada ini dua yang tentang, sebenarnya. Ya, sebaiknya bekerja sama berafiliasi dengan gereja. Bagaimana saran Ibu untuk kami dalam memulai kerjasama dengan gereja? Saya katakan tidak harus. Ya, sesuaikan dengan konteks Bapak Ibu. Ada sekolah yang memang merupakan sekolah misi. Maksudnya apa? Sekolah yang merupakan bagian dari diakonia gereja ya. Nah, yang dipayungi oleh gereja. Jika demikian, maka Bapak Ibu perlu, terutama di dalam bagian penyertaan iman, ya perlu melihat anggaran dasar gereja yang berkaitan dengan hal itu. Tapi ada sekolah-sekolah yang memang ini mandiri ya, dilahirkan memang dari sekelompok orang Kristen ya, jadi swasta yang memang mandiri, tidak terikat oleh denominasi gereja apapun. Nah, saya pikir Anda bisa mulai menggumulkan, ini biasanya berkaitan ya penyertaan iman atau apa berkaitan dengan teologi ya, atau denominasi atau doktrin yang anut nanti ya, begitu. Jadi tidak harus memang kita berafiliasi dengan gereja, disesuaikan dengan konteks lahirnya sekolah Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kayak buku standar Kristen, standar sekolah Kristen Indonesia itu memang ditulis ya untuk memayungi semua denominasi. Nah, Pak, ya Bu Rutri? Iya Bu, terima. Iya Bu, sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi Bu. Di sini dikatakan dari JLCS Bitung, untuk pengembangan kontekstual bagaimana dan kapan sebaiknya melakukan evaluasi dan revisi Bu dari grand design atau fondasi kita? Nah, seperti tadi saya sudah sebutkan minimal 3 tahun. Ya, biasanya sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, memang kurikulum bisa juga ya, jika mau dipaskan sesuai dengan gerak dari perubahan kurikulum nasional bisa juga. Kurikulum nasional bisa sekitar 7 tahun ya. Tapi saya pikir itu terlalu lama. Begitu. Nah, sekitar 3 sampai 5 tahun, tapi juga terus awas ya. Sekarang kan perubahan
nilai itu semakin besar. Nah, seperti kami, walaupun kami punya dokumen, tapi kita melihat isu gender itu semakin besar ya. Isu gender, isu teknologi ya. Nah, jadi belum 3 tahun pun ini kita juga sudah mulai membicarakannya. Adakah yang harus kita tambah begitu di dalam seperti itu? Oke, baik Bu. Berarti sudah terjawab ya Ibu dari JLCS Bitung. Terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri di sini. Karena itu saya mau ambil gambar dulu. Sambil ambil gambar, mohon aktifkan kamera untuk Bapak dan Ibu. Ya, kita akan ambil beberapa slide ini. Ya, slide 1. Dua. 3. Ya, tetap aktifkan kameranya sambil diambil gambarnya oleh rekan-rekan. Saya informasikan bahwa kita akan ada pertemuan di bulan depan. Bagi Bapak Ibu yang sudah registrasi untuk memilih bulan depan, boleh bergabung di link yang akan diberikan. Dan informasi seputar pemesanan buku dan juga webinar Christian Worldview 3Y, nanti kita informasikan juga di grup. Selanjutnya, jika ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, bisa lewat Japri ya Bapak Ibu ya. Dan nomor WA dari sekretariat telah kami kirim di chat, demikian juga dengan absensi hari ini. Bapak Ibu mohon mengisi absensinya dengan penulisan nama yang tepat untuk sertifikat hari ini. Tadi ada yang bertanya juga tentang sertifikatnya, akan diberikan by email yang Bapak Ibu tulis di daftar hadir. Oke, demikian informasi kita pada hari ini. Waktu selanjutnya Ibu Vini bisa closing statement sekalian menutup kita di dalam doa dan kita akan mengakhiri pertemuan kita. Ya, Bapak Ibu, untuk apa yang sangat penting ini, kita mulai dengan apa yang ada di tangan ya Bapak Ibu. 5 roti, 2 ikan yang dipersembahkan dengan tulus, kita percaya akan diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi melalui pertanyaan dari teman-teman di Klaten, ya rekan-rekan di Klaten, kita belajar, tulislah apa yang kita punyai. Dalam prosesnya, terus lakukan apa yang sudah kita tulis terus menerus, nanti itu akan lebih lengkap. Lalu kedua, kadang juga dari langkah yang memungkinkan, misalnya kita mengambil dari apa yang sudah dibuat orang dengan baik secara umum, tapi kita tidak hanya meng-copy paste, tapi kemudian dari apa yang sudah baik itu kita membicarakannya, lalu kita menyetujuinya tidak. Nah, ada yang kita mau tambahkan, kita kurangi, tidak. Nah, ini beberapa jalan yang saya katakan sebagai jalan 5 roti 2 ikan. Ya, untuk mengadakan hal yang penting itu. Lalu yang kedua, setelah ada, apakah kita berjuang melalui pembinaan buku yang berkala dan berkesinambungan, supaya dokumen yang sudah ada ini menjadi kepercayaan yang dipercayai dan disetujui. Nah, terakhir, saya mau mendorong ya, sebenarnya menjadi guru, menjadi pendidik itu adalah aliran air yang sangat akan memberkati kita. Karena dengan dokumen-dokumen yang baik ini, waktu kita internalisasi ke hidup kita ya, sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai adik, dengan apa yang dipercayai, nah di sanalah kita merasakan kehidupan yang kaya sebagai seorang. Ini dorongan yang bisa saya berikan. Mari kita memulai. Mari kita juga menjalani bersama. MPK juga ada bersama dengan rekan-rekan. Di wilayah Bapak Ibu ada MPK wilayah juga. Dan sebagai perpanjangan tangan kami juga ada buku-buku mendasar dan juga webinar-webinar mendasar. Mari kita bergandengan tangan berkolaborasi melalui hal-hal ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya, baik.
Kita akan tutup di dalam doa. Saya mau minta dari peserta saja ya, berarti yang memimpin dalam doa. Di sini saya mau minta tolong Ibu Ermi Lenama, Ibu boleh pimpin kita di dalam doa. Ini yang muncul di slide saya. Ibu Ermi ya. Iya, Bu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar. Iya, baik. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini, karena kami semua, Tuhan izinkan untuk kami bisa berkumpul, dapat kesempatan untuk bisa belajar tentang filosofi pendidikan Kristen. Lebih daripada itu, Tuhan, biarlah lewat pengetahuan yang ada ini, Tuhan mampukan setiap kami sebagai guru, pemimpin di sekolah, supaya bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau kami lakukan di dalam tempat kami, pelayanan kami masing-masing. Terima kasih juga untuk Bu Vini yang sudah menyampaikan materi. Tuhan yang pimpin beliau di dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan. Tuhan yang mampukan, biarlah kami semua dimampukan untuk memuliakan Tuhan dalam tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Erni. Ya, terima kasih Bu Vini yang sudah menyampaikan materi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri acaranya hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu bulan depan. Ya, semangat melayani Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Semangat melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Vini. Sama-sama Pak, semangat ya Pak. Terima kasih. Udah dapat foto aku semua. Kemarin masih ada foto. Ya, teacher itu di bener lah iso. Apakah harus Untuk bertuan khusus tuh sakit lagi. Tapi ini dengan regular kan orang tuanya itu masuk di awal anak yang di awal lain. Berarti kok Miss Yufit nulis no IQ. Siapa sih? Nek misalnya dia wis ono teko Gentle Goose, kak popo. Pokoknya dia juga ya.